And I want to prove to everyone that my life isn't over just because I had a kid at a young age. 1, 2, 3, 4, 5. Open your mind. Semoga video ini menginspirasi kalian untuk menjadi orang yang lebih baik atau pribadi yang lebih baik. Dan jangan lupa nonton sampai habis biar maknanya bisa ditangkap dengan baik. Jadi ada sepasang anak muda yang membuat channel YouTube dan orang-orang banyak yang mengkritik mereka bahwa mereka tuh kelihatan palsu dan tidak bertanggung jawab. Tetapi kenyataannya sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh netizen, dan semuanya berakhir dengan tragedi karena komen-komen netizen yang negatif. Kita akan mulai dengan ceritanya, yaitu sepasang remaja. Ini umurnya 16 tahun, tetapi mereka sudah mempunyai anak. Jadi si cowoknya ini umurnya 17 tahun. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuat video di mana menceritakan kehidupan sehari-hari mereka dan kehidupan tentang mempunyai anak di umur 16 tahun. Mereka juga tidak menyangka kalau dengan membuat channel YouTube itu mereka bisa menghasilkan uang yang banyak. Dan akhirnya mereka memutuskan bahwa pekerjaan utama mereka adalah menjadi seorang YouTuber. Ya, nama pasangan ini adalah Cameron and Landon Clifford. Mereka sudah pacaran 1 tahun dan di umur 16 tahun mereka juga terkejut bahwa si pacarnya hamil dan mereka bakal punya anak. Akhirnya mereka dikaruniai seorang putri yang cantik, dan sebenarnya tujuan mereka untuk membuat channel YouTube itu sebenarnya pengen memberitahu kepada masyarakat bahwa di usia muda ketika kita sudah mempunyai anak itu bukan masalah besar atau ya sudah hidup gue berakhir lah karena gue udah punya anak, hidup gue nggak bisa berkembang atau maju. Ya, dengan beriringnya waktu akhirnya channel YouTube mereka banyak yang nonton, dan akhirnya ada aja komen-komen yang negatif. Tetapi komen negatif itu bukan hanya satu netizen, tapi dari banyak netizen. Ada juga netizen yang berkomentar positif, tapi kebanyakan adalah netizen yang berkomentar negatif. Di videonya mereka, akhirnya mereka membagikan kabar gembira di mana si Cameron ini pengen punya anak kedua atau bayi yang kedua. Dan dengan adanya anak atau bayi kedua ini, mereka bisa membuat konten yang lebih banyak lagi dan lebih lucu lagi tentang anak keduanya ini. Akhirnya Cameron hamil dan dia membagikan kehamilan keduanya ini ke channel YouTube-nya, dan banyak orang berkomentar, emang punya anak kedua itu benar-benar perlu? Ya, cukup kalian membagikan video-video lucu tentang keluarga kalian dan anak pertama kalian, nggak usah mempunyai anak kedua. Seakan-akan netizen itu berpikir bahwa mereka tidak bisa bertanggung jawab. Sepasang anak muda-mudi ini sebenarnya penghasilannya besar. Mereka bisa menunjukkannya di video yang mereka buat. Dari hasil YouTube-nya, mereka bisa membeli 1 mobil baru, 1 rumah baru, dan mereka sering jalan-jalan ke luar negeri dengan penghasilan mereka. Akhirnya karena komen netizen yang begitu negatif, akhirnya ada satu tragedi yang terjadi di kehidupan mereka. Si Cameron juga tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan seseorang yang paling dia cintai. Dan berita itu bukan hanya mengejutkan Cameron, tetapi mengejutkan para netizen yang sering mengomentari YouTube mereka atau sering menonton YouTube mereka. Si Cameron akhirnya membagikan informasi di mana suaminya telah pergi meninggalkan dia, pergi ke tempat yang lebih baik, yaitu suaminya meninggal. Video-video yang mereka bagikan itu Landon Clifford selalu kelihatan gembira, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Landon Clifford itu benar-benar sedang depresi dan tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa
mengontrol emosinya karena komen-komentar si netizen yang negatif. Ya, karena dia tidak bisa mengatur emosinya, dia mengalami depresi. Akhirnya si Landon Clifford itu menggunakan obat-obat terlarang untuk dapat menenangkan dirinya. Ya, namanya juga obat-obat terlarang. Ya pasti kalau sedang mengkonsumsi obat terlarang itu pasti kita kecanduan ya. Untuk melepaskan obat-obat terlarang itu harus dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Jadi harus ada keinginan baru bisa melepaskan obat-obat terlarang tersebut. Ya, hari demi hari kecanduan narkobanya itu semakin parah. Tetapi ada satu hari dia meminta bahwa dia ingin detoksifikasi. Demi anak kedua mereka, akhirnya si suami memutuskan untuk detoksifikasi agar dia bisa terlepas dari obat-obat terlarang tersebut. Ya, Cameron akhirnya menyediakan waktunya banyak menemani suaminya pergi ke tempat terapi, dan mereka juga sering berkomunikasi antar suami istri agar si Cameron juga bisa membantu mengurangi depresi sang suami. Ya, akhirnya si suaminya merasa penderitaannya itu tidak berkurang, malah bertambah banyak dan mengalami penderitaan yang sangat dalam. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, yaitu dengan bunuh diri. Si istri menemukan suaminya dalam keadaan kritis. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit dia mengalami koma selama 6 hari, dan kemudian suaminya meninggal. Ya, namanya juga terjadi musibah seperti ini ya, pasti si Cameron ini sangatlah sedih dan merasa kehilangan. Tetapi keluarga dan netizen mendukungnya dengan kata-kata yang positif agar dia bisa menyembuhkan dirinya sedikit demi sedikit. Akhirnya si Cameron-nya bisa menerima kenyataan bahwa si suaminya tuh meninggal dengan cara bunuh diri. Dia berdoa semoga suaminya bisa mendapatkan ketenangan setelah dia meninggal dan mendapatkan tempat yang lebih baik. Dan dia juga bersyukur bahwa si suaminya itu telah memberikan 2 anak yang begitu lucu kepada dia, dan dia akan selalu menjaga anak-anaknya. Ya, resiko seorang YouTuber atau artis terkenal atau aktor terkenal seperti itu. Pasti ada aja yang komen negatif tentang kehidupan kita, walaupun kita sudah berbuat baik. Tetapi itu bukan masalahnya kita ya, itu mulut-mulutnya mereka, ketikan-ketikan mereka yang negatif. Jadi dosa-dosanya mereka bukan urusan kita sih. Yang penting kita bisa mengatur pikiran kita tetap tenang, tetap berkarya. Dan kalau kita emang dasar tujuannya buat video untuk menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, ya lanjutkan saja. Ya, ini menjadi pelajaran bahwa kata-kata kita atau komentar-komentar kita yang negatif itu bisa membunuh orang. Jadi kalau menulis komentar tuh harus hati-hati ya. Kalau kalian benar-benar ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kasus ini bukan terjadi di Korea, di Inggris saja atau di negara lain. Di Indonesia pun terjadi hari ini, yaitu si Nia Ramadhani ditangkap karena kasusnya narkoba. Dia depresi, dia akhirnya menggunakan narkoba untuk menghilangkan depresinya tersebut. Salahnya kita public figure, ada yang sebagian orang tuh benar-benar berfokus gue dapat uang nih. Sebenarnya ada juga yang gue dapat uang dan gue harus bisa meningkatkan ketenangan jiwa kita, karena di kehidupan artis itu sangatlah mudah dikomentari negatif walaupun kita sudah baik. Jadi kalau orang berkomentar buruk tentang kita, ya cuek, kalau itu tidak benar. Dan jangan masukkan hati dan jadi orang yang
pintar dalam mengatur emosi, sehingga kita tidak berakhir seperti YouTuber ini, yaitu bunuh diri, atau seperti Nia Ramadhani yang menggunakan obat-obat terlarang untuk menghilangkan depresinya. Ya, saya juga membuat channel ini dengan gaya sendiri, dan saya emang cadel, dan seperti ini gaya bicara saya. Kalau kalian sebagai penonton yang positif ya, saya berharap kalian memakluminya, karena emang saya dari lahir seperti ini cara ngomongnya. Kalau kalian tidak suka, ya tolong disimpan di dalam hati saja, jangan berkomentar negatif, karena itu akan merugikan diri kalian sendiri, bukan saya. Saya orangnya cuek terhadap komentar negatif, karena bagi saya itu bukan masalah untuk saya, itu masalah untuk kalian dengan Tuhan, bukan saya dengan Tuhan. Saya hanya membuat video ini untuk bertujuan baik, untuk membantu orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga ada aja orang yang terinspirasi dengan video ini menjadi orang lebih baik, walaupun hanya satu di antara 1000 yang nonton video ini. Ya, saya bersyukur kalau ada satu orang yang berubah menjadi lebih baik, karena dunia ini makin lama makin indah jika orang-orang baiknya bertambah banyak. Ya, jangan lupa subscribe, share, and like jika kalian suka. Dan jangan lupa juga komentar positifnya untuk membantu orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di video baru saya selanjutnya. Bye-bye.